Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa KC News dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Rabu 16 Juni 2021. Seperti biasa, insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan meminta masyarakat tak memandang buruk kedekatan Indonesia dengan Cina yang telah terjalin selama ini. Sebab Indonesia memiliki ketergantungan kepada negara tersebut dalam hal obat-obatan. Cina, kata Luhut, telah menjadi produsen obat utama yang berkontribusi terhadap 2/3 suplai obat-obatan di dunia. Kita jangan marah-marah terus sama Cina. Ternyata 2/3 obat-obat dunia itu diproduksi di Cina. Apa yang namanya MIT, Harvard, segala macam itu pesannya juga ke Cina. Jadi kita sendiri kadang-kadang merasa Cina ini kelas 2. Ujarnya dalam konferensi pers virtual Selasa 15 Juni yang lalu. Di sisi lain, lanjut Luhut, kedekatan pemerintah dengan Cina sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk menarik investasi yang bermanfaat bagi pengembangan industri farmasi dalam negeri. Lantas, apakah kemitraan dengan Cina memang benar-benar dibutuhkan bagi Indonesia? Bagaimana sikap politik hakiki dari sebuah negara kapitalis Cina kepada Indonesia? Dan bagaimana seharusnya politik luar negeri Indonesia ketika berhadapan dengan Cina? Pemirsa, untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Direktur Elfrikra, Bung Ahmad Rizal. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Bung Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya ini Anda ini Bung hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga Bung Aziz dan seluruh kru KC News ini juga selalu dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Amin, insya Allah. Baik Bung, terkait dengan permasalahan ini, menurut Anda ini, apa tanggapan Anda terhadap pernyataan Pak Luhut dan apakah kemitraan dengan Cina ini memang benar-benar dibutuhkan bagi Indonesia ini? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, Bung Aziz, untuk pertanyaan itu yang terkait dengan Pak Luhut menyatakan bahwa kita tidak perlu khawatir, ini tentu tidak bisa kita mengatakan seperti itu. Kita tentu tahu bahwasanya Cina saat ini merupakan negara yang secara masif melakukan berbagai macam bentuk-bentuk investasi di berbagai macam negara di seluruh belahan dunia, begitu. Jadi dia ini masif sekali di dalam memberikan investasi-investasi, dalam hal ini bisa berupa pinjaman-pinjaman itu dan juga proyek-proyek infrastruktur, di mana ketika Cina ini memberikan hibah atau memberikan pinjaman atau memberikan semacam bantuan dalam pengelolaan proyek infrastruktur, ini banyak sekali catatan-catatan yang patut untuk kita waspadai, sebagaimana yang terjadi beberapa waktu lalu. Seingat saya tahun 2017 ya, itu ada di Sri Lanka itu di mana ia harus rela menyerahkan pelabuhan dan juga bandaranya itu juga karena adanya pinjaman daripada negeri Cina ini. Nah, ini patut untuk kita waspadai. Mengapa? Karena Cina saat ini begitu masif memberikan pinjaman yang sangat besar dan juga tetapi dengan berbagai macam syarat, termasuk di dalamnya ada syarat harus menyertakan pembelian barang-barang atau bahan-bahan itu juga berasal dari Cina, termasuk juga harus menyertakan para pekerja-pekerja Cina, tidak hanya dari kalangan ahli tetapi juga dari kalangan pekerja-pekerja kasar, itu juga harus dari Cina. Nah, ini maka menjadi persoalan di kemudian hari, apalagi kemudian proyek-proyek ini juga berpotensi untuk gagal bayar kalau memang proyek-proyek ini tidak berjalan dengan mulus, sehingga kalau ada potensi gagal bayar dan kemudian tidak ada aset yang bisa digunakan dijaminkan untuk membayar utang-utang kepada Cina, maka yang harus menjadi konsekuensi dari itu semua adalah berbagai macam proyek infrastruktur yang dikerjakan di Indonesia ini juga harus rela untuk diserahkan. Dalam hal ini adalah
kepemilikan sahamnya itu akan sebagian besar akan dimiliki oleh Cina, dan ini sangat menguntungkan bagi Cina karena Cina saat ini sedang melakukan strategi besar-besaran begitu ya dalam dunia perdagangan dia. Dia berupaya untuk menguasai perdagangan global, perdagangan dunia. Nah, ini juga tertuang di dalam strategi Cina. Salah satunya ada program BRI Inisiatif atau Belt Road Initiative yang dari Cina itu, yang dulunya namanya OBOR, One Belt One Road itu. Nah, sehingga ini menjadi perkara yang harus kita perhatikan dengan seksama. Jadi kita tidak bisa melihat Cina itu hanya sekedar mitra sebuah negara, kemudian kita menganggap kita ini sangat membutuhkan Cina. Nah, tentu ini sangat serampangan sekali ketika kita mengatakan seperti itu, apalagi kemudian suatu saat nanti apabila seluruh komoditas-komoditas atau produk-produk Cina itu sudah masuk ke negeri kita dan kita mengalami ketergantungan terhadap Cina, ini juga sangat berbahaya bagi kedaulatan negeri kita ini di Indonesia ini. Begitu, Bung Aziz. Wah, ini cukup berbahaya jika seperti ini ya. Baik, Bung. Lantas, bagaimana sikap politik hakiki ya dari sebuah negara kapitalis Cina kepada Indonesia ini dalam pandangan Anda ini? Sebetulnya sedikit tadi sudah saya singgung bahwa Cina itu tidak hanya memandang Indonesia, tapi memandang seluruh dunia itu sebagai objek daripada seluruh produk-produk yang diproduksi oleh Cina. Nah, dalam hal ini produk-produk yang diproduksi oleh Cina dalam kurun waktu sekarang ini adalah produk-produk yang ada seperti manufaktur dan juga proyek-proyek infrastruktur. Nah, ini Cina berupaya untuk mengembangkan bisnis ini ke seluruh penjuru dunia, termasuk salah satunya di Indonesia. Jadi politik Cina terhadap Indonesia ini tidak lebih daripada kita dijadikan sebagai objek untuk produk-produk mereka, sebagai pasar dari produk-produk mereka. Ini politik Cina, dan kemungkinan ya di suatu saat nanti ya ketika proyek-proyek infrastruktur ini kemudian gagal bayar, kemudian sahamnya itu sebagian besar dimiliki oleh Cina, maka akan banyak sekali produk-produk Cina itu dengan mudahnya masuk ke dalam Indonesia. Apalagi sekarang aja kita melihat banyak sekali produk-produk Cina yang sudah begitu menggurita ya di pasar Indonesia. Apalagi kalau kemudian berbagai macam proyek infrastruktur seperti jalan tol ya, kemudian bandara, kemudian pelabuhan, yang ini semua menyertakan Cina, kemudian kembali ke pangkuan Cina atau direbut oleh Cina, dalam hal ini adalah mereka mampu untuk menguasai saham-saham yang ada di proyek-proyek tersebut, ini malah akan semakin mempermudah proses distribusi produk-produk Cina masuk ke Indonesia. Dan inilah yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai negeri konsumen, ya. Dan kemudian ini akan mematikan seluruh produk-produk yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena harga yang ditawarkan oleh produk-produk Cina itu akan bisa lebih murah dengan distribusi yang murah juga. Apalagi kemudian Cina sering menggunakan strategi-strategi semacam devaluasi yuan, di mana devaluasi yuan ini juga akan semakin mendorong harga-harga komoditas berupa manufaktur atau proyek infrastruktur yang berasal dari Cina itu memiliki harga yang cukup murah. Nah, kemudian ini ditambahkan dengan berbagai macam proyek-proyek yang kemudian sahamnya diambil alih oleh Cina. Ini akan semakin mempermurah dan kita akan semakin ketergantungan dengan Cina. Dalam hal ini, maka kedaulatan Indonesia itu sangat terancam dengan adanya perkara-perkara seperti ini. Begitu, Bung Aziz. Ya, baik, Bung. Kalau terkait dengan investasi ini, Bung, ini kan sedang gencar-gencarnya ya, ada investasi dari Cina ini. Nah, investasi dan pembangunan Cina ya melalui The ASEAN Infrastructure Investment Bank ini sudah sangat menggurita ya di berbagai belahan dunia, termasuk di wilayah Afrika dan juga Asia, termasuk juga di Indonesia. Nah, jika mencermati hal ini, kira-kira ini dampaknya ini apa ini, Bung? Ya, tentu dampaknya yang pertama Cina akan lebih leluasa ya di dalam memberikan menguasai ekonomi seluruh negara-negara yang ada di dunia dengan jebakan-jebakan utang yang dia berikan kepada negara-negara berkembang atau negara-negara miskin. Nah, di mana jebakan-jebakan utang ini biasanya mereka banyak ke proyek-proyek infrastruktur tadi itu dengan utang yang cukup tinggi dan juga bunga yang cukup tinggi. Dan ini tentu Cina sudah memiliki hitung-hitungan bahwasanya agar dimungkinkan setiap negara yang berhutang kepada Cina itu agar bisa gagal bayar sehingga mereka bisa suatu saat itu mengambil alih saham dari proyek-proyek tersebut. Nah, ini jadi banyak sekali ya kerugian-kerugian yang akan ditanggung oleh negara-negara yang berhutang kepada Cina melalui AIIB misalkan contohnya tadi itu. Nah, AIIB ini kan
bisa meminjamkan berbagai macam ini ya utang-utang luar negeri ya dari Cina ke seluruh negara-negara termasuk di Indonesia ini dengan jumlah yang tidak sedikit ya, jumlahnya cukup banyak sekali. Dan ini memang disasarkan atau target dari Cina ini adalah negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah seperti di Indonesia atau seperti di Amerika Latin atau di daerah Karibia. Ya, ini mereka memang mentarget negara-negara yang memiliki sumber daya yang cukup besar, ya sumber daya alam dalam hal ini maksudnya. Nah, maka ini kemudian kalau mereka mentarget seperti ini, artinya mereka tidak hanya ingin menguasai pasar di Indonesia sebagai lahan bagi produk-produk Cina itu, tetapi mereka juga sebetulnya dalam jangka waktu panjang mereka juga ingin menguasai seluruh komoditas dan juga sumber daya alam yang ada di Indonesia dan juga negara-negara yang telah berhutang kepada Cina. Maka ini adalah dampak jangka panjang yang cukup serius dan ini artinya seluruh aset-aset negara-negara tersebut akan beralih kepada Cina. Demikian, Bung Aziz. Nah, jika memang sangat berbahaya seperti itu ya, Bung ya. Ini seharusnya ya, bagaimana seharusnya politik luar negeri Indonesia itu ketika berhadapan dengan Cina itu harus bagaimana kita ini? Ya, yang pertama tentu kita harus mengetahui bahwa Cina ini merupakan salah satu negara yang berupaya untuk mendominasi dunia, ya. Tentu ini seperti sebagaimana Amerika Serikat ataupun negara-negara Eropa. Ini yang harus kita ketahui, ya, bahwasanya apapun yang dilakukan oleh Cina itu bukan dalam rangka untuk kemaslahatan atau kesejahteraan atau kemakmuran Indonesia, tetapi itu hanya dalam rangka untuk kepentingan bisnis, kepentingan negara-negara mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, harus ada political will, harus ada keinginan politik dari pemerintah untuk melepaskan dari jeratan-jeratan kapitalis, baik itu dari kapitalis timur seperti Cina ataupun kapitalis barat seperti Amerika Serikat, di mana mereka harus melepaskan dari jerat-jerat kapitalis ini, ya, sehingga tidak lagi bergantung dan juga dikuras berbagai macam sumber daya alam, bahkan juga berbagai macam proyek-proyek yang ada di Indonesia kepada mereka semua ini. Ya, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang benar-benar berdaulat dan independen. Kemudian yang ketiga, untuk mewujudkan political will itu Indonesia harus memiliki ideologi yang cukup kuat begitu untuk melawan ideologi yang diemban oleh Amerika Serikat ataupun Cina. Meskipun Cina ini ideologinya adalah komunis, tetapi secara ekonomi Cina sebetulnya sama seperti Amerika Serikat, yaitu memiliki paham kapitalisme. Sehingga untuk melawan kapitalisme ini kita tentu tidak bisa untuk ikut-ikutan membebek kepada ideologi kapitalisme. Maka dalam hal ini saya sangat menyarankan dan juga memberikan pendapat yang cukup serius kepada pemerintah saat ini, sebaiknya jangan lagi membebek kepada kapitalisme. Karena kapitalisme ya itu meniscayakan dua hal. Kalau kita itu tidak berkeinginan untuk menjadi negara penjajah, maka kita pasti akan dijajah oleh negara-negara maju. Nah, maka ini merupakan ideologi yang sangat tidak manusiawi. Oleh karenanya kita harus mengambil ideologi lain selain daripada ideologi kapitalisme. Apa itu? Karena kita sebagian besar adalah Muslim dan kita percaya bahwa Islam adalah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai sistem yang terbaik, sebagai sistem yang sempurna, maka sebaiknya mulai saat ini kita harus melirik Islam sebagai sistem kehidupan, sistem bernegara, sistem politik, dan mengatur seluruh kehidupan manusia, khususnya di Indonesia dan lebih umumnya ke seluruh penjuru dunia. Demikian, Bung Aziz. Ya, baik Bung, terakhir ini Bung. Lantas bagaimana sikap yang harus ya diambil oleh penguasa ya menghadapi proyek Belt Road inisiatif dari Cina atau proyek BRI ini yang sudah Anda singgung tadi ini, Bung? Ya harus ditolak itu BRI itu atau Belt Road inisiatif yang dari Cina itu, karena itu merupakan salah satu strategi Cina untuk memperluas jalur dagangnya, ya, di mana nanti Cina akan memberikan pinjaman-pinjaman ataupun bantuan-bantuan berupa pembangunan proyek-proyek infrastruktur di berbagai macam negara, mulai dari Indonesia sampai ke Jerman sana, ya, mulai dari Asia sampai ke Eropa. Ini dalam rangka untuk memperluas jangkauan dagang Cina, ya, dengan bantuan-bantuan yang cukup besar tadi itu, yang kemudian ini dipotensikan atau berpotensi gagal bayar terhadap negara-negara yang tadi sudah diberikan pinjaman, maka suatu saat ini pasti sahamnya akan beralih kepada Cina. Dan ini akan menjadi keuntungan bagi Cina karena Cina akan lebih mudah dalam mendistribusikan seluruh produk-produknya. Selain daripada itu, utang yang cukup besar ini, ya, ini juga memberikan efek politis dan juga ideologis, di mana Cina ini akan juga mempengaruhi sikap politik dari negara-negara tersebut. Misalkan untuk Indonesia,
kita untuk melawan Cina di Laut Cina Selatan misalkan ya, dalam konflik Laut Cina Selatan, kita juga akan berpikir 2 kali untuk melawan Cina. Mengapa? Karena kita memiliki hutang yang sedemikian besar kepada Cina. Maka kita juga mengetahui beberapa pemberitaan yang mengatakan bahwa kapal Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa ketika ada kapal Cina yang masuk ke dalam wilayah lautan atau Laut Cina Selatan. Ini merupakan salah satu sikap akibat daripada kita bergantung atau berutang kepada Cina. Nah, ini adalah dari posisi politisnya atau dari sisi politis. Kemudian dari sisi ideologis, maka Cina itu akan semakin mempengaruhi ya warga ataupun negara yang mereka ini menjalin hubungan utang dengan Cina itu dengan ideologi mereka, yaitu ideologi komunis. Sehingga ini akan sangat berbahaya dan akan sangat merusak dan merugikan seluruh negara-negara yang ada hubungan utang dengan Cina, termasuk di Indonesia. Oleh karenanya BRI ini atau Belt Road Initiative yang berasal dari Cina ini harus kita tolak, karena ini merupakan strategi Cina untuk meluaskan dagang, dan lebih daripada itu ini adalah strategi Cina untuk mencengkramkan pengaruh politik Cina di kawasan, baik itu di sebagian Eropa dan juga Asia, dan juga untuk menyebarkan ideologinya yaitu komunis. Demikian Bung Aziz. Ya, baik Bung. Terima kasih Bung Rizal atas kesempatannya bisa hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, Assalamualaikum Bung Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, Kabar Petang, demikianlah Kabar Petang pada edisi hari ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dan sampai berjumpa lagi di jam dan channel yang sama. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate dari KC News. Akhirnya, saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.